Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Elsiana Nona. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang respirasi aerob. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian respirasi aerob. Jadi respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen dengan persamaan reaksinya adalah C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP atau 38 ATP. Jadi, respirasi aerob adalah suatu molekul reaksi besar, reaksi dengan 6 molekul oksigen menghasilkan 6 molekul CO2 atau karbon dioksida, 6 molekul air, dan 36 atau 38 ATP. Berikutnya, respirasi aerob itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama itu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus atau Daur-Krebs, yang keempat sistem transport elektron. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang glikolisis. Glikolisis itu perubahan satu molekul glukosa dengan 6 atom C yang terjadi di sitoplasma, berlangsung secara anaerob dan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Yang berikutnya itu dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua ini adalah reaksi antara yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. 2 asam pirufat yang memiliki 3 atom C mengalami dekarboksilasi oksidatif, merupakan reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs menjadi 2 asetil KOA dengan 2 atom C, 2 NADH, dan 2 CO2. Tahap ketiga itu tahap siklus Krebs, yaitu gugus atau senyawa berkarbon 2 asetil KOA memasuki siklus Krebs. Terjadi di dalam matriks mitokondria dan menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH. Yang berikutnya sistem transport elektron. Jadi terjadi di membran dalam mitokondria, berlangsung secara aerob. Hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron. O2 berperan sebagai penerima elektron yang terakhir. O2 akan menerima H+ hingga menjadi H2O. ATP yang dihasilkan adalah 34 ATP. Untuk lebih jelas lagi, ini saya akan menjelaskan lebih terperinci. Jadi, tahap yang pertama tadi kan tahap glikolisis. Jadi, tahap glikolisis itu bertempat di sitoplasma dengan substrat itu glukosa. Hasilnya, dia menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH. Itu tahap yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Itu berlangsung di matriks mitokondria. Dia itu substratnya 2 asam pirufat dan menghasilkan 2 asetil KOA, 2 NADH, 2 CO2. Yang berikutnya siklus Krebs. Itu berlangsung di matriks mitokondria dan substratnya 2 asam KOA menghasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Yang terakhir itu transport elektron. Dia berlangsung di
kristal mitokondria dan menghasilkan NADH sama dengan 3 ATP atau 34 ATP, FADH 2 ATP, CO2. Jadi total energi yang dihasilkan itu, glikolisis itu menghasilkan 2 ATP, siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, transfer elektron menghasilkan 34 ATP. Jadi total semuanya adalah 38 ATP. Sekian presentasi saya. Terima kasih.